Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, Jemaat GKJ Sumberagung dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020 pada saat ini dan memasuki tahun 2021, mari bersama-sama kita merenungkan kembali kehidupan kita yang telah kita lalui tahun 2020 untuk bersama-sama menjadi acuan kita di dalam kita memasuki dan menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Kita renungkan dengan mendasari dengan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami Tuhan izinkan memasuki di penghujung tahun 2020 dan kami akan bersama-sama meninggalkan tahun ini memasuki tahun 2021 dengan damai sejahtera. Kami mohon berkat-Mu di dalam kami akan mendasari perenungan pada malam hari ini dengan firman-Mu. Tuhan kiranya berfirman bagi kami semua. Tuhan kiranya mampukan kami untuk bisa menghayati firman Tuhan sebagai bekal kami untuk memasuki tahun 2021. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendasari firman Tuhan dengan mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan yang pada malam hari ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20 yang demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kita merenungkan firman Tuhan malam ini di penghujung tahun 2020 akan saya beri tema yaitu menjadi insan yang kuat dan teguh dalam setiap keadaan. Saudara sekalian, akhir tahun adalah waktu bagi kita untuk merefleksikan perjalanan hidup sepanjang tahun. Kalau saat ini tentu sepanjang tahun 2020. Apalagi tahun ini bukanlah tahun yang mudah karena adanya COVID-19. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran.
ada ketidakpastian yang membayang sejak virus corona mulai masuk ke Indonesia pada pertengahan bulan Maret yang lalu. Tidak jarang di dalam kebingungan, ketakutan, kita tidak dapat melihat dan merasakan berkat dan perlindungan Tuhan Allah. Tahun ini dapat dikatakan juga sebagai tahun yang penuh dengan pergumulan. Sebab hanya 2,5 bulan kita bisa hidup bebas, bisa hidup normal. Dan selebihnya sampai saat ini, hidup kita penuh dengan tatanan, hidup kita penuh dengan pembatasan-pembatasan, kewaspadaan. Lebih daripada itu, kita juga harus hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan kondisi ini, kita semua merasakan seolah-olah kegembiraan dunia direnggut oleh kecemasan. Berkumpul bersama keluarga, sanak saudara menjadi canggung, sebab tidak lagi dapat bersentuhan secara bebas, serta tetap perlu menjaga jarak aman. Meskipun sudah memasuki new normal atau tatanan baru, rasanya segala aktivitas di luar rumah tetap menjadi ancaman yang menakutkan untuk kehidupan. Selain itu, dampak dari virus corona ini juga sangat mempengaruhi laju ekonomi, dunia pendidikan, kesehatan. Juga banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian gulung tikar dan terpaksa harus mem-PHK pekerjanya. Lebih daripada itu, menyangkut masalah peribadatan-peribadatan, kita juga merasakan begitu terasa sekali virus ini menggerogoti setiap kebebasan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita tiba di penghujung tahun 2020, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Sebab hanya karunia Allah yang menolong kita melewati segala pergumulan dalam virus corona ini. Rencana-rencana pada tahun 2020 yang berantakan karena COVID-19 sebetulnya juga di sisi lain mengajarkan kita untuk tetap dalam suasana sabar, tetapi penuh dengan pengharapan. Allah melimpahkan berkat di dalam kita. Bagaimana kita beradaptasi dengan suasana tatanan kehidupan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, dan juga tatanan-tatanan yang bagi kita asing, tetapi kita harus beradaptasi. Kita percaya bahwa Allah melindungi kita dan seluruh anggota keluarga kita dengan membuat tubuh kita tetap prima. Ini semua karena belas kasih Allah, cinta kasih Allah, dan rasa sayang Allah yang diberikan dan dinyatakan bagi kita dan keluarga kita masing-masing. Saudara sekalian, sebagaimana para gembala di tengah situasi yang juga membuat mereka terkagum-kagum, dan dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan mereka melihat kemuliaan surgawi yang nampak melalui kehadiran para malaikat. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini, di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru dapat melihat kemuliaan surgawi dengan ragam penyertaan yang Allah berikan sepanjang tahun ini.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita disadarkan oleh kondisi dan keadaan di tahun 2020. Sebagai makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri tahun 2020 di dalam sukacita atas setiap peristiwa, suka dan duka yang kita alami sepanjang tahun ini. Sebab semua menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita juga mengingat firman Tuhan dalam memasuki tahun 2021 yang terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 yang demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan kidung pujian suplemen nomor 54 bait 1 dan bait yang ketiga. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, Allah yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan tuntunan dan perlindungan selama kami menjalani kehidupan kami di tahun 2020. Tentu banyak hal yang kami lakukan yang tidak menjadi kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Sembari kami senantiasa mengucapkan terima kasih penyertaan-Mu untuk kehidupan kami di dalam pekerjaan kami masing-masing, terlebih ujian, cobaan yang kami alami ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh melewatinya dengan baik, dengan selamat. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau memberkati setiap anggota keluarga kami, sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan dan kami boleh melewati tahun 2020 dengan selamat dan damai sejahtera. Engkau memberikan kesehatan pada kami,
Engkau memberikan kecukupan kepada kami, dan saat ini Engkau memberikan semangat melalui firman-Mu. Tuhan, kami hendak memasuki tahun 2021. Tentu ada bayang-bayang yang sangat berat dalam kehidupan kami, karena kami harus bersinggungan, karena kami harus berdampingan dengan virus corona. Namun demikian kami percaya bahwa tuntunan-Mu luar biasa bagi kehidupan kami, senantiasa memberikan kekuatan pada kami dan kesehatan pada kami. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan setiap kami, warga gereja GKJ Sumber Agung dan sekitarnya. Tuhan berikan kesehatan bagi keluarga kami masing-masing, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami. Terlebih kami juga mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi gugus depan, garda depan untuk penanggulangan COVID, baik dari TNI, Polri, dari sukarelawan, dari tim medis, di rumah sakit, di klinik, di tempat-tempat karantina. Kami mohon Tuhan memberkati agar kasih setia Tuhan dan belas kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami dan kami rasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, mampukan untuk melayani anak-anak Tuhan. Jauhkan kami dari kecemasan, tapi berikan kepada kami semangat untuk kami menjalani kehidupan kami di tahun 2021. Kami mohon Tuhan juga memberkati setiap pemimpin bangsa negara kami. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kesehatan dan hikmat-Mu dalam mengemban roda pemerintahan, sehingga kami semua boleh merasakan sejahtera, adil, dan makmur. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah digulirkan oleh pemerintah, agar ini juga bisa membuat kami semua, warga negara kami di Indonesia ini, akan tetap sehat, tetap terjaga kekebalan tubuhnya sehingga mampu untuk melawan COVID-19. Inilah Tuhan kehidupan kami, ajarkan kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kami semua, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan melindungi saudara-saudara sekalian. Amin.